Selamat malam, Mbak Johan. Apa Selamat malam, Pak kabarnya? Regi. Ya, Senang sekali bisa bertemu melalui teknologi seperti ini, berbicara tentang pemuritan yang Bapak gumulkan dan juga Bapak ajarkan. Bapak Johan ini sebagai hamba Tuhan, sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Bersyukur sekali malam hari ini bisa ada waktu bincang-bincang. Semua baik ya, Pak? semua baik, semua baik. Kali ini sesuai dengan talenta Bapak yang belajar dan juga mengajar, mengumuli tentang pemuritan, Pak. Tentunya saat ini harus menghadapi kenyataan nih. Kalau bentuk pemuritan mau tidak mau harus shifting, karena kita tidak bisa lagi saling bertatap muka kan ya Pak ya. Ya, Jadi ya. secara komunal, mau itu dia berapa orang kah, tapi tetap kita nggak bisa tatap muka, dekat-dekatan. Apakah masih bisa nih kita melakukan pola pemuritan di masa social distancing seperti ini, Pak? Kita benar-benar nggak kebayang dengan kondisi seperti ini, terus kita masih semangat untuk memuridkan umat Tuhan, domba-domba, tapi gimana caranya social distancing, tapi juga ada distance discipleship? Ya. Kalau masalah mungkin atau tidak mungkin, itu sangat mungkin. Dan sebetulnya tanpa pandemi ini, di mana kita memang mau nggak mau harus tidak bisa ketemu fisik langsung. Pada masa-masa sebelumnya juga ketika kita memuridkan sekelompok orang yang banyak traveling, misalnya karena pekerjaannya, karena aktivitas-aktivitas di luar itu, orang sekarang tetap bisa melakukan pemuritan karena ada teknologi ini. Jadi nggak kebayang kalau pandemi ini terjadi waktu belum ada Zoom begitu ya, belum ada webinar, belum ada WhatsApp, belum ada, jadi masih jaringan telepon biasa, telepon rumah begitu, akan sangat sulit gitu ya. Tetapi dengan kondisi yang sekarang sangat dimungkinkan untuk melakukannya. Ya kita bersyukur ya Pak ya, dengan kondisi seperti ini teknologi juga sudah maju. Nah tapi dalam social distancing ini dan juga distance discipleship ini, gimana Pak caranya Pak untuk bagaimana kita dalam pola pemuritan ya? Sebetulnya isunya itu bukan distance-nya, Oke. tetapi isunya adalah komitmen di dalam pemuritannya. Jadi, dan kalau kita bicara tentang komitmen, itu masalah yang sama ketika kita ketemu secara fisik, dalam pemuritan yang fisik, maupun pemuritan yang jarak jauh, itu sama sebetulnya. Jadi, komitmen pemuritan, kita bangun relasi yang mendalam dengan orang-orang yang dimuridkan. Ya, itu satu tantangannya. Ada banyak kelompok yang memang ketemu secara fisik, tetapi nggak ada relasi yang personal, relasional kayak begitu. Tidak menjamin Kadang-kadang touch juga ya Pak? iya, kadang-kadang kelompoknya mungkin terlalu besar gitu, itu satu isu sendiri. Kadang-kadang kelompoknya cuma sekedar, ya kita cuma mau ngumpul aja, jadi mungkin lebih banyak makan-makannya daripada kita saling accountable kehidupan pribadinya. Atau orangnya datang pergi terus, jadi tidak membangun hubungan yang mendalam begitu ya. Jadi hal yang komitmen pemuritan yang pertama adalah relasional tadi, secara ketemu langsung pun belum tentu terjadi. Nah, dan memang akan jadi lebih sulit kalau secara jarak jauh. Tetapi isu pertamanya itu bukan jarak. Dengan teknologi yang sekarang sudah ada, tetapi isu yang pertama adalah komitmen kepada hal-hal esensial yang pemuritan ya, jadi membangun relasi. Kalau relasinya sudah terbentuk secara dalam, jarak jauh itu tidak masalah. Akan jadi challenge jika kita tiba-tiba harus berjauhan sebelum kita membangun relasi yang dalam. Nah, itu baru big problem itu. Nah, itu dia mulainya ya, Pak ya. Kalau kita sudah punya relasi yang mendalam dan komitmen kepada hubungan, jarak itu akan tidak menjadi persoalan besar. Dan kalau kita bicara tentang komitmen kepada esensi pemuritan ya, pertama tadi relasi, terus yang kedua intensionalitas. Kita mau ngapain sebetulnya dengan pemuritan ini? Ada banyak kelompok yang cuma sekedar muter-muter, sedang membicarakan, mungkin membicarakan materi khotbah, tapi juga nggak jelas mau tujuannya mau kemana. Pokoknya kita ngomong di seputar Alkitab lah begitu ya. Terus
atau saling sharing, tetapi begitu. Jadi ada banyak kelompok yang mungkin 50% waktunya dihabiskan untuk makan-makan begitu ya, yang sisanya yang lain adalah tinggal ngomongin apa sebentar udah doa penutup begitu. Tidak berarti makan-makan jelek, tetapi masalahnya adalah intensionalitasnya. Ini kita mau ngapain sebetulnya dengan kita ngumpul-ngumpul gini, tidak ada kejelasan. Nah, masalah intensionalitas ini terjadi pada hubungan yang langsung maupun dalam jarak jauh begitu ya. Tetapi sekali lagi kalau kita punya intensionalitas yang kuat ketika kita melakukan pemuritan, jarak tidak lagi menjadi masalah di situ. Jadi dengan teknologi sekarang yang jauh bisa jadi dekat. Orang-orang yang tadinya tidak bisa berkumpul dalam pemuritan karena dia harus pergi keluar kota dan sebagainya, justru jarak yang itu jadi didekatkan. Jadi malah bisa tertolong. Ya, jadi... Menarik ya Pak, menarik sekali di sini. Tapi saya lagi berpikir apakah harus dibagi dua nih Pak. Tadi saya menangkap satu statement Bapak, kalau sudah terjadi pemuritan sebelum pandemi, itu mudah untuk melanjutkannya, karena kita sudah ada ikatan, gitu ya. Tetapi kalau memulai pola pemuritan di zaman ataupun di masa pandemi, bagaimana Pak menurut Bapak nih? Wah, itu cukup berat Pak, karena yang namanya relasi kan dibayar dengan komitmen satu sama lain. Betul. Dan juga waktu bersama yang dilewatkan bersama. Jadi komitmen itu kalau kita belum saling mengenal kan kita masih menjajaki, saya akan mempercayakan diri pada kelompok ini atau saya perlu jaga jarak nih dengan kelompok ini meskipun sudah ngumpul ya. Jadi apakah saya akan cocok, apakah saya akan diterima, apakah saya akan menikmati kelompok ini begitu ya. Dan itu yang dites oleh orang ketika kita ketemu secara fisik di awal-awal. Kemudian makin lama seiring dengan pengalaman bersama, misalnya ngobrol-ngobrol ke sana kemari. Nah, ketika kita ketemu fisik, kita ngobrolnya relatif lebih rileks ya, karena tidak ada batas waktu, kita sudah sekian lama begitu, dan kita bisa sambil ke kafe, kemana begitu ya, bisa datang ke rumahnya. Tetapi dengan jarak jauh, maka opsi-opsinya jadi semakin terbatas. Untuk membangun relasi awal dengan distance discipleship, challenge-nya akan banyak sekali. Betul. Ya. Memulai itu akan sulit ya, Pak? Sulit. Luar biasa ya. Karena yang namanya distance discipleship, pemuritan jarak jauh itu juga tidak bisa menggantikan pemuritan yang pertemuan fisik. Betul. Nah, jadi metode yang paling baik adalah hybrid. Digabungkan jarak jauh tapi ada jarak dekatnya. Nah, yang ini yang nggak bisa kita lakukan sekarang di masa pandemi ini. Iya. Tapi dalam new normal nantinya jarak jauh masih oke, tapi kita misalnya once in a while kita ketemu secara fisik. Jadi pertemuan fisik tidak bisa digantikan pertemuan jarak jauh, meskipun pertemuan jarak jauh itu menolong menjembatani banyak hal yang tidak bisa dikerjakan kalau hanya mengandalkan fisik. Ya. Dengan kata lain, kalau ini sisi ini yang golongan yang pertama adalah sudah memulai pemuritan sebelum masa pandemi dan kita sedang melanjutkan, itu bisa. Kita harus pergunakan teknologi seperti ini salah satunya gitu ya Pak ya. Tapi di golongan yang berikutnya adalah memulai untuk pola pemuritan baru memulai nih Pak di masa ini akan sulit ya Pak, begitu ya? Akan relatif berat. Jadi memang selalu disarankan kalau kita dalam kelompok pemuritan kita cari orang yang kita secara kesempatan bertemunya besar begitu ya, karena pemuritan kan life to life ya, jadi kita perlu tahu bagaimana orang itu kesehariannya, bagaimana keluarganya dan sebagainya. Yang kalau ketemunya baru secara online dan hanya itu pertemuan-pertemuan online-nya, maka akan ada banyak hal yang kita nggak bisa menyelami lebih dalam. Wow, oke, menarik sekali Pak. Kalau masalah komunikasi kita bisa lakukan dengan berbagai cara melalui fasilitas teknologi gitu ya Pak ya. Tapi bagaimana kalau saya menangkap kalau kita kan waktu dulu ya, masa normal yang dulu maksudnya Pak ya, kita sering bertemu dengan kelompok pemuritan kita, saling bisa nyapa, mungkin juga kita bisa saling sentuh, pegangin tangannya kalau dia bergumul atau gimana begitu ya. Tapi kalau kita komunikasi, oke, kita bisa pakai teknologi. Tapi bagaimana bila saat ini ya Pak, di zaman pandemi ini, bila ada anggota pemuritan yang sedang bergumul, dan memang benar-benar butuh kehadiran pribadi yang menyentuh,
untuk menyapa, memegang, bahkan juga memeluk gitu ya, memberikan support dalam artian, kan nggak bisa Pak sekarang ini. Ya. Bagaimana Ya. menurut Bapak ini? Jadi orang-orang itu juga beda-beda sih Pak itu. Ada orang-orang yang bahasa kasihnya kan presence ya, kehadiran. Jadi kehadiran itu buat dia itu sesuatu yang penting dan kehadiran betul-betul kehadiran fisik gitu. Tetapi ada orang-orang lain yang bahasa kasihnya bukan presence gitu. Oke. Lebih asal ada teman yang denger dia cerita terus saling ngobrol gitu, itu udah cukup gitu. Jadi dan bahkan dengan WA saja cukup kadang-kadang buat beberapa orang. Apalagi kalau bisa ketemu face to face melalui media semacam ini. Jadi itu sudah bonusnya udah banyak banget gitu buat dia. Nggak semua orang kebutuhan presence-nya segitu gedenya harus hadir secara fisik. Dan kalaupun kebutuhannya sebesar itu kan memang itu limitation dari kondisi pandemi ya. Memang nggak bisa. Jadi second best-nya adalah ketemu face to face, bisa ngeliat muka lewat teknologi semacam ini. Jadi itu udah the second best ya. Saya lagi ini Pak memikirkan kalau dulu kita bisa bertemu ataupun juga dulu kita bisa pakai telepon juga, pakai WhatsApp gitu ya Pak. Tapi kalau sekarang kan benar-benar kita murni berjarak dan juga secara konstan memang kita nggak bisa ketemu sementara inilah gitu ya. Ke depan beberapa bulan lagi kita juga nggak tahu ini ya, belum tahu gitu. Kita distance discipleship di dalam waktu mungkin yang kita sepakati bersama 30 menit atau 1 jam nih kita ketemu, apa yang bisa kita lakukan? Komitmen itu kuncinya ya. Jadi ketika kita jarak dekat, komitmen juga jadi kuncinya. Ketika jarak jauh, kuncinya tetap sama, cuma lebih sulit kita melakukannya memang. Tetapi kita perlu membuat struktur dari pertemuan kita. Jadi ketika ketemu itu kita mau ngapain aja itu perlu sudah jelas. Oke. Pertama ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain. Meskipun bukan 10 menit pertama 10 menit bukan seperti itu, tapi ada ritmenya. Jadi ada ini yang akan kita lakukan begitu ya. Terus juga untuk membangun relasi yang mendalam secara jarak jauh ada beberapa hal yang perlu diusahakan. Jadi misalnya berbagi pokok doa itu menjadi satu hal yang menjadi lebih urgen dilakukan dalam jarak jauh ini. Karena kita kan tidak bisa ketemu fisik, kita perlu saling tahu kabarnya dan bagaimana kita sedang berbagi hidup dengan dia. Kita perlu tahu apa yang menjadi ucapan syukur dia, apa yang menjadi pergumulan-pergumulan dia, dan kita perlu komit untuk saling berbagi ini. Terus juga selain pertemuan-pertemuan yang dijadwalkan, misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, kita juga perlu bukan hanya struktur pertemuannya, tapi struktur waktu kita nggak ketemu. Jadi misalnya kita mau saat teduh setiap hari, misalnya begitu ya. Jadi ada struktur yang dibagikan, misalnya setiap kali dia dapat ayat yang paling berkesan, dia bagikan di situ. Jadi ada accountability-nya. Jadi ya teknologi sekali lagi itu memungkinkan hal itu. Kalau zaman dulu sebelum ada SMS, sebelum ada WA, kita kalau ketemu kelompok kecil itu seminggu sekali, kita baru tahu seminggu sekali itu orang ini saat teduhnya jalan apa enggak, doa syafaatnya jalan apa enggak. Sekarang kita bisa accountability-nya basisnya harian, kita bisa saling ngobrol. Jadi perlu menyepakati hal-hal itu, baik ketika lagi ketemuan itu ngapain, waktu nggak ketemu itu ngapain. Jadi ada sesuatu yang expected gitu. Karena dengan kondisi teknologi yang canggih di zaman ini, Pak, kita ini punya banyak tools, punya banyak alat, begitu Pak ya, untuk mengetahui kemajuan demi kemajuan, begitu ya. Jadi bisa ngupdate terus, begitu ya Pak ya. Nah, di satu sisi juga dengan kata lain, kita kelompok pemuritan itu harus punya daya juang inovatif dong Pak ya, kreatif ya, untuk buat supaya betul. Supaya setiap pertemuan itu betapa berharganya gitu loh Pak, berkesannya. Gitu ya. Ya, dan ini bisa juga salah satu cara untuk menguji seberapa dalam sih udah komitmen kita satu sama lain secara relasi. Kalau relasinya sudah dalam, maka keinginan untuk bertemu itu menjadi sesuatu yang besar, kayak orang kangenan begitu ya.
jauh gitu, pengen deket begitu, akhirnya akan mencari cara sendiri. Jadi isunya bukan disiplin lagi, tapi karena pengen hati ke hati ketemu dengan orang-orang yang selama ini menjadi rekan-rekan pertumbuhan kita. Tetapi kalau relasinya belum terbangun secara mendalam, kondisi jauh ini akan membuat kita punya alasan untuk tidak banyak bertemu. Kalau bertemu pun harus dikejar-kejar begitu gitu ya. Ayo kita ketemu, ayo kita disiplin begitu ya. Jadi disiplin tidak selalu berarti buruk ya, tetapi disiplin itu diharapkan melalui pertemuan-pertemuan yang dijadwalkan akhirnya menimbulkan kerinduan itu gitu. Tetapi memang kalau kelompoknya belum sehati, distance ini akan juga membuat jauh di mata menjadi jauh di hati juga. Wow, oke. Berarti kesolidan kelompok itu menentukan ya Pak? Untuk jadi survive ya di dalam kondisi seperti ini ya? Iya. Menurut Bapak ada nggak kelompok-kelompok pemuritan yang memasuki masa pandemi ini malah jadinya ya dengan kata sederhana bubar gitu loh Pak? Banyak Pak. Wow. Saya ngobrol dengan beberapa teman di gereja-gereja yang sedang memulai pemuritan. Nah ini masalahnya, yang memulai pemuritan itu kan mereka sedang starting begitu ya, belum mulai dengan mantep begitu, tiba-tiba kena ini, jadi waduh bubar itu yang seperti itu. Tetapi ada juga yang sudah memulai dan waktu pandemi ini terjadi, akhirnya jadi limbung itunya, aduh ini mau gimana gitu. Terus di pause dulu, nanti nunggu pandeminya berakhir, mereka baru akan mulai lagi begitu. Jadi, waduh ini memang tidak siap ya, kan tiba-tiba datang begitu ya. Jadi tidak siap, tidak segera menyesuaikan diri dengan hal-hal ini. Tapi saya bisa membayangkan ya Pak, saat-saat inilah sebenarnya kita butuh untuk pemuritan Pak. Maksudnya dikuatkan dan sebagainya. Kalau kita mendelay, memfreeze-kan gitu. Itu pergumulan tersendiri ya Pak? Iya, betul. Dan itu sebabnya waktu kemarin hasil ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman di gereja, saya pikir, waduh kok begini ya? Terus coba ngangkat topik ini untuk webinar, waktu itu juga baru pertama kali melakukannya, masih nggak tahu gimana, cuma pengen berbagi aja. Ternyata dalam waktu kurang dari 24 jam, itu langsung terisi penuh. Saya juga heran, waduh begitu banyak ya yang bergumul tentang itu rupanya. Iya, betul. Karena antara kita adaptasi, tapi juga daya juang kalau memang tidak mendukung, itu repot. Akhirnya ya bubar semua Pak. Ini padahal justru di masa-masa ini kita justru saatnya untuk saling nguatin, ya Pak ya. Ya itu jadi pergumulan kita semua ya Pak. Nah, sekarang saya lagi berpikir begini Pak, kalau gereja itu sudah melakukan pola pemuritan sejak lama ya, puji Tuhan banget Pak ya. Tapi kalau gereja yang masih belum, ya, ataupun sebenarnya sudah mau siap-siap masuk ke dalam pola pemuritan, tapi belum kesampaian, tapi juga sudah masuk masa pandemi seperti ini, kira-kira apa pesan Bapak nih dalam new normal sekarang? Kuncinya di pembimbingnya menurut saya. Jadi para pembimbing ini perlu di encourage, perlu didorong, perlu dikuatkan, perlu diberi ide, dan para pembimbing ini perlu diteguhkan komitmennya bahwa ini ada sekian orang yang Tuhan percayakan di dalam kelompok dia yang perlu melangkah terlebih dahulu mengajak dan membawa orang-orang di dalam satu relasi dalam jarak jauh itu. Jadi pembimbing itu kuncinya. Kalau pembimbingnya kemudian jadi bingung, tiba-tiba nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu, maka semua anggota kelompok juga akan berantakan. Jadi pembimbingnya. Yang kedua, materinya, bahannya. Tidak semua bahan itu akan cocok untuk dilakukan secara online. Ada beberapa bahan yang akan jadi sangat terbatas untuk dikerjakan secara online. Bukannya nggak bisa, tetapi akan jadi sangat tidak enak dipakai. Jadi perlu ada penyesuaian seperti itu. Perlu ada strategi ulang, bisa dikatakan ya Pak ya, begitu ya? Iya, sementara bahan dalam bahasa Indonesia ada banyak sekali, jadi eksplorasinya bisa cukup banyak. Atau kalau misalnya paling sederhana ya kita bisa pakai bahan saat teduh untuk kita mendiskusikan, bahan saat teduh terpimpin, atau mendiskusikan buku-buku tertentu, atau nonton video tertentu di YouTube, ada banyak sekali video-video yang baik gitu ya. Kemudian waktu ketemu kita mendiskusikannya. Jadi opsinya sebetulnya tidak kurang begitu.
Dan salah satu yang menarik ya dalam masa pandemi ini, orang-orang jadi punya waktu. Dulu sangat susah cari waktu, sekarang mau janjian itu cukup gampang. Baik waktu untuk dia suruh baca, untuk belajar sendiri dan sebagainya, maupun waktu untuk face-to-face meeting seperti ini. Saya tertarik yang itu Pak, peran pembimbing itu Pak ya, yang harus kuat juga ya Pak ya. Perlu sangat kuat. Istilahnya pembimbing ini masuk kategori pemimpin dong Pak, ya. Ya, Pemimpin rohani, pemimpin rohani, ya. pemimpin gereja begitu ya. Karena mau dibawa kemana nih gitu arahnya gitu ya. Ya. Karena itu yang mungkin modal yang pertama kali Pak ya. Iya. Kalau misalnya diem aja ataupun tidak tahu berbuat apa-apa juga ya repot ya Pak ya. Begitu. Iya. Dan tantangannya adalah kebanyakan pembimbing ini kan udah dianggap ya mereka udah gede-gede, yang diurusin adalah yang di bawahnya. Jadi pembimbing seringkali di banyak gereja justru yang cukup terabaikan nih, dianggap mereka udah bisa cari makan sendiri lah, urusan dia ngasih makan orang lain gitu ya. Nah, sementara mereka sendiri juga dalam kondisi kesiapan yang berbeda-beda. Nah, mereka ini perlu ada pembina dari para pembimbing inilah. Oke. Wah, ini bisa dikatakan pola pemuritan seperti ini mencakup segala bidang ya Pak ya. Baik itu peranan pemimpin, pembimbing, dan juga strategi-strategi di dalam kondisi new normal ini ya Pak ya. Jadi luar biasa. Dan tetap ada struggle. Dan begitu nanti sudah lewat pandemi di mana kita bisa bertemu muka, menggabungkan antara model distance dengan yang pertemuan fisik itu harus dilakukan. Kalau sekarang terpaksanya ya distance begini saja ya. Jadi kita limiting the limitations ya. Ada banyak keterbatasan, tapi mari kita batasi keterbatasan itu. Jadi dengan banyak kreativitas dikerjakan. Tapi juga kita tantangan kita bukan hanya sekedar survive selama masa pandemi ini, tetapi memikirkan persiapan untuk pelayanan jangka panjang ke depan ya. Karena ini akan menjadi kondisi yang misalnya untuk jangka yang tidak terlalu panjang saja ya. Ini COVID kan kita masih akan ada bersama-sama dengan COVID sekitar 2 tahunan. Betul. Sampai bertahun-tahun ke depan. Jadi kondisi distance ini akan menjadi yang seperti Bapak tadi bilang itu normal yang baru, standar normal yang baru. Yeah. Jadi ketika kita sudah sekarang ini adalah latihan-latihan untuk menemukan pace, menemukan pola, materi dan metode yang cocok untuk model begini lebih panjang. Wow. Nah, kalau bicara pesimis ya bisa lebih dari 2 tahun kita masih perlu harus menjaga jarak, masker dan lain-lain begitu ya. Saya setuju Pak. Iya, jadi ini juga menjadi satu PR tersendiri ya Pak bagi kita gereja-gereja, pemimpin-pemimpin untuk mengarahkan memiliki satu pola pemuritan yang baik, tapi juga dengan normal-normal yang baru. Iya. Menurut Bapak peranan komisi saat ini bagaimana Pak? Apakah juga tetap bisa mendukung Pak? Walaupun memang komisi bukan pola pemuritan yang seperti apa, tetapi ini kan menjadi satu wadah juga Pak. Menurut Bapak komisi-komisi yang ada di gereja itu kira-kira bijaknya dalam kondisi seperti ini bagaimana gitu Pak? Wah, itu sebetulnya menarik Pak, karena apa yang sedang kita alami sekarang dalam 3-5 bulan sekarang itu sebetulnya baru akan dialami dalam 3-5 tahun yang akan datang. Misalnya dulu bicara gereja streaming kan, aduh ini kayaknya masih lama banget begitu ya. Sekarang rata-rata gereja streaming. Terus percakapan semacam ini gitu ya. Kalau dulu, aduh nggak tahu lah kapan, karena kita bisa ngundang orang datang begitu ya. Nah, sekarang terjadi dan itu banyak sekali. Sekarang informasi webinar itu ada di mana-mana gitu. Unthinkable bahwa ini akan terjadi dalam masa-masa sekarang ini. Mungkin kalau 3-5 tahun ke depan ya. Nah, yang paling siap dengan begitu-begitu adalah anak-anak yang millennials ya, yang waktu lahir mereka komputer sudah ada ya. Saya baru pegang komputer waktu saya SMA begitu ya. Nah, mereka sudah punya exposure di situ, udah punya pengalaman, itulah cara mereka melihat dunia, cara mereka berinteraksi dengan teman-temannya. Tetapi kan selama ini ada pertemuan-pertemuan komisi yang fisik, jadi itu nggak terlalu dieksplor juga nggak apa-apa begitu. Itu cuma lebih untuk pergaulan sehari-hari, sementara aktivitas komisi dan pelayanan ketemu fisik. Nah, inilah kesempatannya untuk melakukan eksplorasi
pelayanan online dan banyak yang saya pikir sudah bikin acara-acara yang sangat kreatif secara online yang nggak kepikir bahwa oh bisa begitu ya. Jadi maksud Bapak, setiap komisi yang ada, ataupun bisa dikatakan pelayanan kategorial di setiap gereja, sekarang tetap harus berjuang melakukan satu event-event online, Pak ya? Betul ya? Justru pakai momentum ini, ketika nanti pandemi sudah mulai mereda, maka gairah dan semangat dan urgensi untuk melakukan pelayanan online semacam itu akan menurun juga nantinya. Oke. Nah, kalau sudah menurun gitu, ngangkatnya lagi berat. Masa nunggu pandemi lagi? Jadi mumpung pandemi sekarang, ini justru bagaimana misalnya pelayanan lansia. Orang-orang lansia yang betul. biasanya kan ketemu persekutuan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, padahal mereka kan kebanyakan di rumah juga tidak banyak aktivitas. Dan mungkin itu bisa dijangkau melalui pelayanan media yang selama ini nggak terlalu terpikir, karena kita bisa ketemu kok, ngapain pakai media begitu ya. Dari lansia sampai pelayanan remaja, anak-anak, banyak yang bisa dikerjakan. Tapi memang jadi ada satu pergumulan lagi, kalau lansia memakai teknologi bagaimana ya Pak ya? Kadang-kadang saya cuma kepikir gitu. Dibantuin yang muda-muda. Betul ya. Maksudnya kan kalau di rumah, yang muda-muda. Ya kalau di rumah berarti kita harus pendekatan kepada anggota keluarga yang lain ya Pak, untuk bisa menolong, mensupport orang tua gitu ya. Wah, luar biasa ini. Dan harus dibuat yang muda-muda yang sekali klik langsung ketemu di situ. Ya. Pak Johan juga tentunya juga sebagai praktisi langsung juga di dalam pemuritan, masih terus jalan ya Pak, pemuritan Bapak ya, yang kelompok-kelompok yang dulu mungkin ya. Masih. Dengan cara yang baru seperti ini ya Pak. Ya, dan memang tidak mudah karena tidak menyiapkan diri untuk kondisi kayak begini. Jadi saya sendiri masih perlu harus banyak menyesuaikan gitu ya. Iya. Jadi benar-benar semua ini dituntut untuk bisa survive, bukan saja bisa survive, tapi juga untuk bisa membiasakan diri, Pak, gitu ya, untuk bisa enjoy. Gitu. Jadi banyak kepikir hal-hal yang tadinya tidak dipikirkan secara serius karena nggak ada urgensinya. Jadi sekarang jadi dipikiran banyak sekali tentang bagaimana ini bisa memaksimalkan ketersediaan teknologi, resources yang ada untuk pelayanan yang lebih mantap di masa yang akan datang. Iya, benar-benar menjadi harapan kita bersama, Pak, biar gereja-gereja terus berjuang untuk bisa menjaga gitu ya umat kawanan domba Tuhan ini tetap terpelihara kerohanian, dekat begitu Pak ya. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Johan. Nanti sama-sama Pak Ari. Mungkin kita akan kongko-kongko lagi dalam topik yang lain. Jadi berkat terus di dalam pelayanan, khususnya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi Bandung, dan Pak Johan sekeluarga tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya Pak. Thank you ya Pak. Pak Regus keluarga juga ya. Thank you, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Halo Ren. Bye-bye. Bye-bye dulu. Bye-bye. Halo. Makin mirip mamanya ya. Hello dulu. Hello dulu, Uncle. Tuh. Uncle yang suka peluk kamu. Oh, yang suka gendong tuh. Oh, Isbay dulu. Isbay. Tuh. Handphone aja.